Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggalian ide dalam karya tulis ilmiah. Oke, ya seperti kita tahu kalau ide adalah dasar atau elemen kunci dari karya tulis itu sendiri. Jadi kalau kita nggak punya ide, kita pasti nggak akan bisa nulis sampai bab 5 gitu. Oke, benarkan nama saya Dandar Adifanto dan di sini saya sebagai trainer keilmiahan batch 8 dan kebetulan saya di sini juga sebagai ketuanya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan apa sih itu ide? Nah, ini jadi dari sumber KBBI. Ini sumber yang baku ya. Bahasa bakunya adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sebuah konsep, pola pemikiran atau sebuah gagasan. Jadi ide itu bukan gagasannya, bukan konsepnya, tapi adalah usahanya. Jadi ide itu sebenarnya adalah kata kerja. Jadi intinya adalah kalau kita nggak bekerja untuk mendapatkan ide, maka kita nggak akan bisa untuk menemukannya. Oke, nah kalau dari di KTI sendiri, ide merupakan komponen kunci. Jadi kalau kita nggak ada ide, maka ya jangankan sampai bab 5, kita menulis bab 1 aja nggak bisa. Kita nulis judulnya aja kita nggak akan bisa. Jadi kita yang pertama harus kita lakukan adalah mencari dan menemukan idenya. Oke, nah terus kalau misal kita mau nulis tapi nggak punya ide, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana agar kita bisa mendapatkan ide untuk kita bisa nulis karya tulis ilmiah. Oke, ini sebelum kita masuk ke materi intinya, kita coba tebak ide dulu ya. Kita coba brainstorming dulu yang sederhana-sederhana aja, karena ide itu bisa didapatkan dari mana saja ya. Bisa ditemukan di lingkungan kita, bahkan inspirasinya juga berasal dari barang-barang atau makhluk hidup di sekitar kita ya, yang bisa diadaptasi menjadi sebuah ide atau sebuah teknologi. Oke, yang pertama yaitu coba kira-kira seekor dragonfly atau seekor capung itu menginspirasi apa sih kira-kira? Kalau kita coba arahkan ke teknologi, kira-kira teknologi apa yang mirip dengan capung? Nah, pastinya yaitu helikopter. Nah, dari segi bentuk itu sudah sangat mirip sekali ya. Oke, jadi banyak teknologi itu yang inspirasinya balik bentuknya itu dari seekor hewan. Nah, kita sebagai mahasiswa di kampus teknologi ya pastinya harus mempertimbangkan dari aspek banyak aspek ya. Jadi bisa jadi aspek etika, juga bisa dari aerodinamis dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah seekor centipede atau kelabang itu menginspirasi apa? Ini udah jelas ya, dari morfologinya itu udah pasti ini mirip dengan kereta api. Berikutnya yaitu kelelawar, the bat is fire. Ayo apa coba? Nggak mungkin Batman ya, tapi ya jangan sampai jawab Batman. Nah, jadi ada apa sebuah keunikan dari seekor kelelawar ini yang digunakan dalam teknologi, yaitu sonar navigation. Jadi gelombang ultrasoniknya itu yang dimanfaatkan menjadi teknologi ya, yang diadaptasi menjadi sebuah teknologi. Oke, berikutnya yaitu the sea snake inspired, seekor ular laut itu kira-kira menginspirasi apa ya? Oke, jawabannya adalah ocean energy. Jadi ada sebuah teknologi yang namanya anaconda wave turbine. Jadi dari segi bentuk ini udah mirip kayak ular laut. Nah, jadi semua hewan itu diciptakan itu pasti menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Jadi menyesuaikan habitatnya ya. Dan Tuhan kita itu menciptakan hewan itu nggak asal-asalan ya, pasti ada alasannya kenapa bentuknya gini, kenapa jalannya begini, dan kenapa matanya gini, itu pasti semua ada alasannya. Ya, kita coba lagi. Lalat menginspirasi ya kacamata. Jadi tidak mirip ya. Jadi lalat ini seakan-akan memakai kacamata dan akhirnya kita adaptasi sebagai alat untuk di kehidupan manusia. Berikutnya yaitu ya ada shark, ada hiu. Kira-kira hiu itu menginspirasi apa ya? Apakah kapal selam? Ya, ternyata sebaliknya. Hiu ternyata menginspirasi fighter jet atau jet tempur. Nah, ini ada sebuah teknologi yang mengadaptasi dari sisiknya. Nah, ini jadi sisiknya hiu ini mirip seperti gambar ini.
yang artinya itu banyak dari sisi aerodinamis itu banyak mengurangi tahanan, sehingga kalau diterapkan pada badan kapal badan pesawat maksudnya, itu bisa mengurangi resisten yang akhirnya bisa mempercepat jet ini. Oke, yang terakhir yaitu the most inspired mouse. Jadi mouse komputer gitu. Nah, bukan ya. Jadi ini udah kelihatan ya dari gambarnya, kalau ada tikus tidur itu berarti menginspirasi tikus yang tidur juga tapi dalam bentuk manusia. Nah, ini udah banyak diterapkan di Indonesia ya. Ini udah maju kalau di Indonesia kalau ini. Ya, tapi semoga nggak ada tukang bakso di depan rumah saya setelah saya ngomong ini. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita coba sekarang membangun ide kita sendiri. Let's we build our ide. Oke, jadi ide itu berasal dan berawal dari sebuah problem, sebuah permasalahan. Dari yang awalnya seperti ini, jadi banjir gitu ya. Jadi banjir di ibu kota, di banyak sekali kota Indonesia. Padahal yang seharusnya seperti ini, yang enak gitu dilihatnya. Dari yang awalnya kondisi seperti ini, yang sangat buruk sekali, yang memprihatinkan, banyak kebakaran, ya banyak asap-asap yang banyak mengganggu orang, lingkungan rusak dan lain-lain, yang seharusnya tuh seperti ini, hijau, terus airnya bersih, mengalir dengan jernih gitu kan, enak dilihatnya. Dari yang awalnya seperti ini, yang rumahnya rusak, gampang roboh, kena bencana alam, yang harusnya itu kokoh seperti ini dari zaman dulu ya. Ya walaupun banyak rehatnya, banyak diperbaiki sih. Nah, jadi seharusnya seperti ini. Nah, dari yang awalnya seperti ini, kalah terus timnas kita dari olahraga apapun, kalah kecuali bulu tangkis ya. Apalagi sepak bola, dari dulu nggak pernah maju, kalah terus. Dari yang seharusnya tuh seperti ini, juara gitu loh, juara Piala Dunia ya. Ya walaupun ini cuma di game ya, tapi itu sebuah ekspektasi kita. Nah, maka ide ya itu bisa didapatkan ketika ada gap atau celah antara kondisi ideal dan keadaan nyata. Maka di situ muncullah sebuah ide atau sebuah penyelesaian. Jadi kalau nggak ada gapnya, itu kita nggak akan bisa menemukan ide. Jadi harus ada kondisi ideal dan ada kondisi existing atau kondisi yang tidak baik sekarang. Kalau misalkan kondisi yang tidak baiknya di masa depan, ya kita nggak bisa menciptakan idenya sekarang dong. Jadi kita harus benar-benar yang keadaannya sekarang. Oke, lalu gimana lagi ya cara dapat ide? Ini yang pasti banyak ditanyakan, udah banyak mikirnya, udah mikir ke sana kemari, tapi ternyata belum dapat ide yang menarik gitu. Atau bisa jadi idenya menarik menurut kita, tapi belum tentu menurut orang lain gitu. Nah, ya kita coba perbanyak membaca berita, banyak buka sosmed yang bermanfaat ya. Jadi nggak cuma buka TikTok, nggak cuma buka IG, buka story. Nah, kita juga harus mengupdate diri kita sendiri dengan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang berkembang di sekitar kita, baik di skala RT, skala RW, sampai ke skala global. Kita coba cari isu-isu yang terkini, jangan sampai cari isu-isu itu yang udah zaman dahulu, yang udah zaman perang dunia kita gali lagi terus kita nyari ide di situ, yang kita nggak bisa. Dan pastikan informasi yang kita cari itu informasi yang penting. Ini contohnya kalau informasinya nggak penting itu seperti ini, membaca kenangan masa lalu. Kita membaca kenangan-kenangan di masa perang itu ya jangan sampai. Terus ini yang cara yang menarik, yang paling enak yaitu kita dengan cara jalan-jalan. Nah, tapi jalan-jalan sini bukan cuma sekedar melancong, nggak cuma sekedar seneng-senengan. Nah, coba kita ketika kita di tempat baru dengan orang yang baru, coba kita perhatikan suasana sekitarnya, kita coba bercerita dengan penduduk setempat, kira-kira apa sih yang bisa diselesaikan atau apa sih yang bisa digali dari lingkungan tersebut. Nah, dari situ biasanya kita muncul banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali ide-ide yang kita dapatkan tapi cuma sekejap. Nah, maka dari itu kalau kita misalkan dapat ide itu secepat mungkin kita catat, secepat mungkin dan sebisa mungkin coba kita catat biar idenya tuh nggak cuma singgah sebentar lalu hilang gitu. Nah, ini juga saya sering seperti ini. Jadi ketika ada berita itu ya, terus mendapat insight yang menarik, oh harusnya seperti ini ya, tapi besoknya udah lupa. Nah, maka
coba kita catat kejadian-kejadian penting ya. Sekali lagi, catat kejadian penting dan jangan catat kejadian yang tidak penting. Ini contohnya yaitu mencatat daftar nama orang tua siswa. Ini biasanya kita lakukan ketika SD, SMP gitu ya. Nah, itu nggak penting. Berikutnya adalah cara yang paling diterapkan dan paling mudah yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi celakanya ATM ini sering diadaptasi menjadi ATP, amati, tiru, plug. Ya, dia nggak usah diubah, itu aja langsung pakai. Jadi cara instan ya, nggak usah pakai mikir panjang. Nah, itu jangan, karena itu adalah plagiarisme. Dan sekali lagi ditekankan, jangan pernah menjadi seorang plagiator, karena itu juga menyalahi etika penulisan, etika penelitian, dan juga melanggar hukum. Oke, kita lanjut pada unsur-unsur ide. Kira-kira ketika kita mau menciptakan sebuah ide, apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu cara sederhananya adalah ada 5W1H. Ada when, where, who, what, why, how. Nah, dari sini kita coba, ketika ada satu ide, coba kita gali satu ide itu kira-kira kapan bisa diterapkan, di mana bisa diterapkan, terus dengan siapa dan untuk siapa idenya, lalu idenya itu untuk apa dan berupa apa, lalu kenapa kita harus melakukan ide tersebut, dan kemudian bagaimana caranya untuk mengimplementasikan ide tersebut agar bisa menjadi minimal jadi sebuah tulisan, terus maksimalnya itu bisa diterapkan di masyarakat. Menjadi 5W1H ini merupakan kerangka dari gagasan. Mungkin kita pernah pelajari ketika SMA ya, ketika kita mencetak sebuah paragraf, alangkah baiknya kalau kita itu memperhatikan 5W1H. Nah, ini juga yang bisa saya terapkan untuk menciptakan sebuah outline dari sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah essay. Nah, ini ada beberapa kriteria ide yang baik, yaitu yang pertama dilihat dari segi kebermanfaatannya. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada skala bermanfaat, lalu ada tingkat keberhasilan solusi, yang berikutnya adalah keberlanjutan karya. Yang pertama yaitu skala permasalahannya. Jadi kalau skala permasalahan itu kita melihat ide ini itu bisa bermanfaat di skala yang seperti apa, apakah di skala yang luas atau di skala yang sempit. Maka semakin luas itu semakin bagus idenya. Kemudian yaitu tingkat keberhasilan solusi. Nah, kita ketika menyelesaikan sebuah karya, sebuah ide, maka kita juga harus mampu untuk membuktikan bahwa ide kita ini akan berhasil di masa depan atau di masa sekarang. Kalau kita nggak bisa membuktikan, maka ide kita akan dianggap jelek. Berikutnya itu keberlanjutan karya. Kira-kira seberapa jauh karya kita itu bisa diterapkan dan bisa dimanfaatkan untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah cuma sampai tulisan, apakah cuma sampai penelitian di lab, atau udah bisa sampai ke masyarakat diterapkan dan udah bisa memberikan manfaat. Nah, itu juga bisa kita atur atau kita rancang rencana strategisnya. Berikutnya yaitu keterbaruan inovasi. Nah, masalah muncul itu ada karena ide yang lama itu belum efektif, atau sudah ada ide yang diterapkan, sudah ada solusi yang diterapkan, tapi masih belum efektif. Karena kalau udah efektif, nggak mungkin masalahnya itu masih ada. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi yang baru, solusi yang kekinian. Nah, harapannya adalah bisa menyempurnakan dari solusi-solusi yang pernah ada sebelumnya. Maka itu adalah inovasi yang terbaru. Dan harapannya adalah bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baru pula. Berikutnya itu menarik dan futuristik. Jadi percuma kalau inovasi kita itu menarik, bermanfaat dan lain-lain, tapi kalau di mata orang itu nggak menarik. Nah, jadi menarik yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita itu meyakinkan orang lain agar percaya dengan karya kita. Bagaimana cara kita mengemas karya kita agar orang-orang itu percaya kalau karya ini itu bisa bermanfaat. Kemudian itu ada futuristik. Jadi di
ambil dari kata dasar future ya, future itu masa depan, yang artinya adalah seberapa bermanfaat karya kita itu untuk di masa depan. Oke, berikutnya adalah helikopter view. Ya, ini ada sebuah teori khusus, ada sebuah metode khusus yang ini udah metode ilmiah sebenarnya, ini udah banyak di jurnal. Kalau misalkan teman-teman mau baca, silahkan cari jurnalnya helikopter view. Nah, biasanya ini dipakai di dunia bisnis ya, tapi itu bisa diimplementasikan di keilmiahan. Ya, kita coba. Apa sih helikopter view itu? Jadi, helikopter view merupakan sebuah istilah yang sering digunakan di dunia bisnis dan manajemen, yang intinya adalah bagaimana kita melihat suatu hal dari sisi yang lebih general, seperti layaknya kita melihat dari atas helikopter. Nah, jadi kalau kita misalkan lihat dari helikopter itu kan udah tidak jelas ya, banyak bangunan, ini ada sungai di sini. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita itu melihat sebuah permasalahan. Kira-kira kalau kita melihat dari sisi atas, dari sisi yang luas, kira-kira permasalahan itu akar-akarnya apa aja sih, kira-kira dari akar-akar ini apa yang berhubungan, maka kita bisa menemukan solusi yang saling berhubungan. Jadi nggak kita satu solusi itu untuk banyak masalah yang berkesinambungan. Konsep ini digunakan untuk melihat sebuah permasalahan secara sistemik atau yang saling berhubungan atau yang saling berkesinambungan, karena suatu masalah di sebuah bagian bisa jadi berhubungan dengan bagian yang lainnya, yang baru dapat diketahui kalau kita itu bisa melihatnya secara general. Ya, kita kasih sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah helikopter. Ya, kita melihat dari atas ya, kita melihat dari sisi yang general, kira-kira ada banyak permasalahan yang bisa kita jabarkan ya. Kita melihat dari perspektif yang luas, kita coba jabarkan semua permasalahan. Nah, lalu kita coba lihat korelasi antar permasalahan itu seperti apa, apakah saling berhubungan atau itu tidak berhubungan. Kita coba gali lebih dalam. Nah, kalau misalkan ada beberapa masalah yang berkesinambungan, maka kita coba kasih solusi yang juga langsung menyelesaikan masalah tersebut. Jadi satu solusi untuk berbagai masalah. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Misalkan kita melihat sebuah pulau, terus kita melihat dari sisi general ya, yang kita melihat dari atas helikopter. Coba kita lihat di pulau itu kira-kira kondisi sosialnya bagaimana, terus dari sisi geografisnya itu seperti apa, lalu perekonomian di sana itu seperti apa, iklimnya kayak apa, apakah ada transportasi, terus apakah logistiknya itu mudah, lalu ada sumber daya alam apa aja di sana, terus ada berapa jumlah penduduk, terus apa kerjaannya, apakah sudah sejahtera dan lain-lain, terus di sana apakah punya potensi pariwisata, apakah di sana punya potensi perkebunan, apakah bisa ditanami sesuatu, apakah hewan peternakan bisa hidup di sana, terus gimana kondisi kesehatan dari masyarakatnya. Nah, coba kita gali semua aspek yang kira-kira apakah ada masalah di situ. Jadi kalau misalkan kita akan menyelesaikan sebuah masalah, itu kita akan menyerempet beberapa masalah sekaligus. Misalnya, kalau kita memperbaiki transportasi dan logistik sana, jadi akses menuju pulau itu mudah, maka otomatis aktivitas perekonomian akan semakin baik, akan menjadi semakin lancar. Nah, ketika keadaan ekonominya itu membaik, maka itu akan pasti menyerempet ke kondisi sosial. Jadi warganya itu akan bahagia, terus akan rukun, dan akan kompak, dan akan guyup dan lain-lain. Terus contohnya lagi, kalau misalkan kita memperbaiki pariwisata di sana, itu pasti juga butuh yang namanya transportasi yang mudah. Gak mungkin kita sebagai wisatawan itu nyari pulau yang sangat terpencil gitu, yang nggak bisa ditemukan di tengah laut, terus nggak ada transportasi ke sana juga sulit. Nah, jadi sini saling berhubungan ya. Kalau kita wisata butuhnya transportasi, nanti ngaruhnya ke ekonomi ke sosial, terus juga banyak hal-hal yang bisa kita gali di sini. Itu sebuah contoh kalau kita mencari permasalahan di sebuah pulau. Nah, ini ada contoh yang lebih
khusus ya, yang lebih simple. Kalau tadi kan terlalu luas ya, kalau kita bicara pulau itu terlalu kompleks permasalahannya. Nah, coba kita melihat dari sebuah kertas, ya walaupun di gambarnya agak sebuah sih. Nah, coba kita lihat kertas ini, kalau kita lihat dari sisi sosial, kira-kira apa aja sih yang bisa kita pertanyakan di sini. Oke, apakah minat membaca di media sosial, di media kertas ini lagi membaik atau lagi buruk? Lalu bagaimana eksistensi kertas saat ini, apakah udah tergantikan dengan media digital? Terus bagaimana efektivitas belajarnya kalau kita menggunakan media kertas? Lalu apakah mana yang lebih baik antara paperbook atau ebook? Nah, ini dari segi sosial ya, ini dari segi manusianya. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi. Bagaimana tren penjualan produk kertas beberapa tahun terakhir? Apakah gara-gara digitalisasi ini kertas menjadi menurun penjualannya, dan bagaimana caranya? Nah, itu coba kita pertanyakan. Lalu berapa biaya yang dapat kita hemat jika kita mengganti kertas dengan media digital? Ini dari sisi konsumen ya. Lalu apakah daur ulang kertas itu bisa memberikan kita keuntungan? Nah, ini banyak bisa kita tanyakan dari sisi ekonomi. Terus dari sisi sosial, dari sisi lingkungan kita juga bisa mempertanyakannya. Apakah ada bahan alternatif untuk membuat kertas yang ramah lingkungan? Terus bagaimana cara mendaur ulang? Lalu gimana kita menciptakan sistem bank sampah biar sampah-sampah kertas itu tidak berceceran di jalan, terus akhirnya dibuang ke laut. Nah, jadi kita cuma melihat sebuah kertas saja itu bisa melihat dari banyak perspektif. Satu perspektif saja kita sudah bisa menemukan banyak pertanyaan di sana. Nah, lalu setelah dapat ide, kita harus ngapain? Nah, setelah dapat ide, coba kita diskusikan dengan orang lain, karena bisa jadi ide yang menurut kita itu baik, tapi menurut orang lain, menurut orang banyak itu nggak baik. Nah, jadi kalau kita bicara sebuah kebenaran itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah kebenaran versi saya, terus ada kebenaran versi kamu, terus yang ketiga adalah kebenaran versi hakiki. Nah, coba kita cari ide yang baik itu secara hakiki, nanti nggak cuma menurut saya dan menurut kamu, tapi menurut semua orang itu baik. Coba kita diskusikan. Berikutnya yaitu ikutkan kompetisi. Nah, kalau kita motivasinya menjadikan sebuah ide hanya untuk disimpan sendiri, hanya untuk ditulis lalu sudah dibiarkan, ya maka motivasinya yaitu kita nggak terlalu besar. Coba kita targetkan untuk di kompetisi, maka kita sudah pasti akan menembak target kita tuh untuk menjuarai kompetisi tersebut. Nah, maka kita pasti motivasinya itu akan mencari ide yang sangat baik atau yang dapat disenangi oleh semua orang. Oke, udah selesai pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.